Namaku Delia. Aku sudah 2 tahun pacaran sama Arman. Cowok paling sabar yang pernah Tuhan kirim dalam hidupku. Dari awal kenal, dia selalu bikin aku merasa aman. Sifatnya tenang, gak pernah marah-marah, gak gampang tersinggung. Dan yang paling aku suka, dia selalu jadi tempat pulang yang nyaman. Setiap kali aku capek atau lagi banyak pikiran, dia cuma bilang, "Istirahat sayang, cerita kalau udah tenang," dan aku bisa langsung jatuh hati lagi. Awalnya aku pikir, hubungan kayak gini bakal bertahan lama. Tapi ternyata, yang stabil itu bukan berarti bebas dari retak. Beberapa bulan terakhir semuanya mulai berubah. Kami sama-sama sibuk kerja. Tapi rasanya bukan cuma soal sibuk. Ada jarak yang makin lama makin terasa. Kalau dulu chat kami panjang, sekarang isinya cuma sudah makan atau lagi meeting. Kadang malah cuma reaksi emoji. Aneh banget rasanya punya pasangan, tapi ngomongnya kayak sama rekan kantor. Mau ngajak ketemu pun harus janjian, kayak bikin appointment. Dan ketika akhirnya ketemu, semuanya serba buru-buru. Arman kecapekan, aku juga capek. Kami duduk bareng, tapi sibuk dengan HP masing-masing. 1-2 kali aku mencoba nanya, "Kita kenapa sih?" Tapi Arman cuma jawab, "Nggak apa-apa, Del. Kita cuma lagi fase capek." Aku terdiam, tetapi hatiku nggak tenang. Di saat hati lagi rapuh-rapuhnya, aku kenal seseorang. Namanya Rio. Partner proyek dari vendor yang kebetulan kerja bareng timku. Awalnya aku anggap dia biasa aja. Orangnya rame, mudah akrab sama siapapun, punya cara bicara yang bikin suasana pertemuan kerja jadi cair. Karena sering koordinasi bareng, kami cukup sering chat. Topiknya masih murni urusan kantor, gak ada maksud lain. Dan dari cara dia memperlakukan aku, ada sesuatu yang terasa beda. Dia memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan Arman sudah mulai lupa. Kayak mengingatkan aku soal makan, nanya apakah aku sampai rumah dengan aman, atau sekedar bilang, "Aku pasti bisa," ketika aku bilang lagi stres karena revisi laporan. Memang sederhana, tapi perhatian kecil itu kena banget di momen hatiku lagi kosong. Aku merasa dilihat, didengar, dan disayangi, walau cuma lewat kata-kata ringan. Lambat laun, chat kami bukan cuma soal kerjaan, mulai masuk ke curhat-curhatan ringan. Dari situ semua mulai kabur. Aku ceritain soal tekanan kerja, soal relasi yang lagi dingin sama Arman, soal rasa capek yang aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Rio selalu balas cepat, selalu bilang aku nggak salah karena merasa lelah dan selalu ada ketika aku butuh teman bicara. Di titik itu, aku mulai sadar aku bergantung sama kehadirannya. Tapi aku memilih tutup mata. Suatu hari waktu pulang kantor, Rio tiba-tiba ngajak ketemu. Katanya ada hal penting soal proyek yang perlu dibahas langsung. Aku percaya tanpa curiga apapun. Dan kami janjian di sebuah kafe kecil dekat kantor. Pas sampai, ternyata dia nggak langsung bahas kerjaan. Dia lihat aku lama, lalu bilang aku kelihatan sangat capek. Saat itu aku merasa dipahami. Dia dengerin semua cerita yang sebenarnya sudah berkali-kali aku telan sendiri. Mungkin karena aku sudah penuh, atau mungkin karena aku ingin ada yang memeluk rasa sesak itu, aku membiarkan diriku membuka ruang yang seharusnya nggak boleh kubuka. Pertemuan itu bikin semuanya berubah. Keesokan harinya aku bangun dengan rasa campur aduk. Ada nyesel, ada takut, tapi juga ada kenyamanan yang aneh. Sejak malam itu, aku dan Rio makin dekat. Kami sering ketemu di luar jam kantor. Entah itu makan malam, minum kopi, atau cuma duduk bareng di parkiran sambil cerita tentang hidup. Hal-hal yang dulu cuma aku lakukan sama Arman, perlahan aku melakukannya dengan Rio. Dan di setiap langkah itu, aku tahu aku sedang berjalan menuju sesuatu yang salah. Tapi aku tetap jalan. Aku terlalu butuh diperhatikan. Terlalu haus akan kehangatan yang lama tidak aku dapatkan. Aku pikir selama aku hati-hati semuanya aman.
Selama aku menjaga agar Arman gak curiga, hubungan kami tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Aku bahkan mulai pintar menyembunyikan banyak hal. Foto-foto aku hapus, notifikasi chat aku bisukan, pesan-pesan aku sembunyikan di folder yang cuma aku yang tahu. Kalau Arman tanya aku habis dari mana, aku selalu punya jawaban rapi yang terdengar masuk akal. Lama-lama aku terbiasa. Dari yang awalnya deg-degan sampai keringat dingin, berubah jadi nyaman. Rasanya seperti menjalani dua hidup dalam satu tubuh. Dan itu berbahaya. Yang bikin aku tambah berani adalah Rio sendiri yang selalu bilang, "Tenang aja, Del. Gue simpen semuanya kok." Kalimat itu seperti jaminan yang menenangkan. Aku percaya dia. Aku percaya semua pertemuan, semua chat, semua hal yang kami lakukan gak bakal bocor ke siapapun. Dia terlihat dewasa, tenang, dan punya cara bicara yang bikin aku yakin aku aman. Mungkin karena aku terlalu buta oleh kenyamanan, aku lupa kalau manusia bisa berubah kapan saja. Suatu malam setelah kami selesai makan dan duduk di dalam mobilnya, Rio bilang sesuatu yang bikin dadaku hangat sekaligus berat. "Lu tahu kan gue sayang sama lu?" Aku diam lama sebelum akhirnya menjawab lirih. "Jangan bilang gitu." Tapi Rio cuma senyum dan bilang aku nggak perlu takut karena dia cuma ingin aku tahu perasaannya. Saat itu aku mulai panik. Perasaan itu bukan cuma salah, tapi bisa jadi bom waktu kalau dibiarkan meledak. Aku bilang pelan, "Please, jangan bikin masalah." Rio meyakinkan aku kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dia bilang gak akan melakukan apapun yang bisa nyakitin aku. Kalimat itu harusnya bikin aku merasa aman. Tapi entah kenapa, aku justru makin gelisah. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar terlalu yakin seolah dia merasa memegang sesuatu yang bisa menjerat aku kapanpun. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai merasa Rio berubah. Dia jadi lebih menuntut. Kalau aku telat balas chat, dia marah. Kalau aku bilang gak bisa ketemu karena ada acara keluarga, dia merajuk. Pernah suatu kali dia bilang, "Lu gak ngerasa gue punya hak buat lu prioritasin?" Kalimat itu bikin aku ngeri. Dari kapan dia merasa punya hak atas hidupku? Dia bukan siapa-siapa. Tapi di saat yang sama, aku sadar aku juga bukan siapa-siapa buat dia, selain seseorang yang dia kenal dari hubungan yang salah. Setiap kali aku mulai menjaga jarak, Rio mengingatkanku tentang semua hal yang sudah terjadi. Bukan secara langsung mengancam, tetapi dengan cara halus yang membuatku merasa bersalah. Seakan kalau aku pergi, dia yang akan hancur. Di tengah kekacauan itu, Arman justru makin baik ke aku. Dia mulai lebih perhatian, lebih sering ngajak ketemu, bahkan beberapa kali mengajakku liburan singkat untuk memperbaiki hubungan. Saat aku duduk berdua sama Arman, aku sering merasa hampa. Entah karena rasa bersalah yang mulai menumpuk, atau karena diriku udah separuh pergi. Ada beberapa malam yang bikin aku sulit tidur karena aku sadar aku sedang menghancurkan seseorang yang betul-betul mencintaiku. Tapi aku seperti terjebak dalam lingkaran. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, nanti aku akhiri. Minggu depan. Setelah proyek kelar. Setelah aku siap. Nyatanya, aku gak pernah siap. Suatu sore, aku baru selesai meeting. Ketika Rio mengirim pesan panjang yang nadanya aneh. Dia bilang butuh ketemu malam itu juga. Katanya penting. Sikapnya yang biasanya tenang berubah jadi kaku. Aku sempat menolak karena sudah janji makan sama Arman. Tapi Rio bilang, "Kalau lu gak datang, gue gak tahu bakal gimana." Kalimat itu bikin aku panik. Aku gak mau dia melakukan hal-hal bodoh. Jadi aku bilang ke Arman kalau meetingku mendadak diperpanjang. Arman percaya. Bahkan dia bilang hati-hati pulang malam. Kalimat yang seharusnya terasa hangat itu justru menusuk dalam-dalam. Aku pergi ketemu Rio di tempat biasa, parkiran gedung belakang kantor. Wajahnya gak seperti biasanya. Dia kelihatan gelisah. Tangannya gemetar sedikit. Setelah duduk di kursi sampingnya, dia langsung bilang tanpa basa-basi, "Gue benci kalau lu pergi gitu aja." Aku bingung.
Aku cuma mau jaga hubungan aku sama Arman, jawabku pelan. Rio menatapku lama. Tatapan yang sulit dijelaskan. Ada marah, ada takut, ada rasa punya yang gak seharusnya ada. Dia mengeluarkan HP-nya dan memegangnya erat. Lu tenang aja, Del. Semua aman. Gue simpan semuanya kok, katanya lagi. Kalimat itu berbeda kali ini. Dulu dia bilang untuk menenangkan. Tapi malam itu, nadanya seperti mengingatkan. Aku merasa dingin. Sesuatu di dalam dada mulai retak. Aku paham satu hal. Rio memegang bukti. Foto, chat, rekaman suara, entah apa saja. Dan dia menyimpannya. Untuk apa? Lo gak bakal pergi dari kue kan? Pertanyaannya terdengar seperti tekanan. Aku menelan ludah sulit. Kita salah, Rio. Kita harus berhenti. Suaraku bergetar. Rio tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu perlahan dia tersenyum. Senyum yang tidak sama dengan biasanya. Senyum yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Di detik itu aku sadar. Aku sudah menaruh percaya pada orang yang salah. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan tanpa aku tahu, hari itu adalah awal dari hidupku berubah. Awal dari masalah yang tidak bisa lagi aku tutupi dengan alasan apapun. Awal dari sesuatu yang akan menghancurkan lebih dari sekedar hubungan. Awal dari semua hal yang selama ini aku takutkan. Karena ketika seseorang memegang aibmu, dia bukan lagi sekedar orang. Dia adalah ancaman yang bisa menarikmu jatuh kapanpun dia mau. Dan malam itu, aku merasakan untuk pertama kalinya bahwa Rio mungkin bukan orang yang kukira. Aku keluar dari mobilnya dengan kaki lemas. Jalan pulang rasanya seperti berjalan di atas lantai rapuh. Setiap langkah seakan mengingatkanku akan satu kalimat yang terus terngiang di kepala. Aku percaya. Dan itu adalah awal dari bencana yang aku buat sendiri. Beberapa minggu setelah hubungan gelap itu berjalan, aku mulai benar-benar melihat sisi lain Rio. Sisi yang sebelumnya nggak pernah muncul di awal. Sisi yang mungkin selama ini sengaja dia sembunyikan agar aku merasa aman berada di dekatnya. Awalnya dia perhatian, hangat dan terasa dewasa. Tapi perlahan, dari perhatian berubah jadi mengatur. Dari manis berubah jadi keras. Dari yang dulu selalu bilang aku bebas melakukan apapun, sekarang hampir semua gerakanku dia komentari. Pernah suatu malam, aku baru saja sampai kos setelah lembur. Aku cuma ingin mandi, makan mie instan, lalu tidur. Badanku pegal dari pagi dan aku bahkan belum sempat istirahat sedetik pun. Tapi saat aku baru mengganti baju, ada chat masuk dari Rio. Panjang dan bernada kesal. Dia bilang aku seenaknya pulang tanpa kabarin dia. Bilang aku kayak nggak anggap dia penting. Bilang kalau dia harus menebak-nebak sendiri aku lagi sama siapa. Padahal aku sempat chat dia sore tadi. Cuma balasan dia lama. Jadi aku pikir wajar aku gak update terus-menerus. Tapi malam itu dia marah seakan aku hilang tanpa jejak. Aku coba jelasin pelan-pelan, tapi jawaban dia malah makin menyudutkan. Lu gak ngerti aja gimana perasaan gue, katanya. Lu kan damang banget ninggalin orang, Del. Kalimat itu kena banget. Entah kenapa dia selalu bisa memutar keadaan seolah akulah yang jahat. Seolah kalau aku mempertanyakan tindakannya, itu bentuk pengabaian. Dan aku yang waktu itu masih bodoh, tetap berusaha menenangkan dia karena takut kalau dia merasa tidak dihargai. Beberapa hari kemudian, Rio mulai minta hal-hal aneh. Suatu malam dia bilang, "Kamu jangan balas chat Arman malam-malam kalau lagi sama aku ya?" Nada suaranya santai, tapi jelas itu bukan permintaan, itu perintah. Aku sempat protes, bilang itu keterlaluan, tapi Rio berkisar. Katanya aku gak adil kalau membalas chat pasangan di depan cowok lain. Padahal cowok lain itu adalah dia, orang yang seharusnya bahkan tidak punya peran apapun dalam hidupku. Lalu permintaan lain muncul. Dia minta aku upload story waktu lagi bareng dia, tapi wajahnya harus disensor. Alasannya supaya jelas aku sudah gak sendirian lagi. Tapi dia juga gak mau identitasnya ketahuan. Aneh banget.
Seakan dia bangga jadi orang yang berada di hidupku, tetapi juga ingin tetap aman dalam gelap. Aku menolak. Rio marah, lalu dia menghilang 1 hari penuh tanpa kabar. Setelah itu dia kembali dan bersikap manis seolah kejadian sebelumnya cuma mimpi buruk. Polanya mulai terlihat, tapi aku mencoba tutup mata. Aku pikir mungkin dia cuma takut kehilangan. Mungkin dia cuma bingung. Mungkin dia cuma butuh kepastian. Aku terlalu banyak mencari pembenaran hingga lupa kalau itu semua adalah tanda bahaya yang seharusnya kutinggalkan sedari awal. Hari berganti. Perlahan aku mulai sadar Rio bukan cowok yang kubayangin di awal. Dia punya sisi gelap yang aku gak paham sepenuhnya. Cara dia menatapku kadang seperti dia memegang sesuatu yang bisa menjatuhkanku kapanpun dia mau. Kadang aku merasa dia sedang menghitung langkah, bukan langkahku, tapi langkahnya sendiri, untuk memastikan aku tetap berada dalam genggamannya. Beberapa kali aku berusaha menjauh, tapi setiap kali aku bilang ingin istirahat atau ingin fokus ke diriku sendiri, Rio mendadak berubah jadi seseorang yang rapuh. Dia bilang dia butuh aku. Dia bilang aku satu-satunya orang yang membuatnya merasa punya arah hidup. Bahkan pernah dia bilang dia takut sendirian. Kata-kata itu membuat aku kembali terseret masuk. Karena aku selalu punya kelemahan untuk lelaki yang terlihat patah, padahal aku lupa bahwa kadang kelemahan mereka cuma kamuflase untuk membuat kita tetap berada dalam kendali mereka. Suatu malam aku baru keluar dari meeting panjang, ketika aku tiba-tiba merasa ponselku terus bergetar. Rio telepon berkali-kali. Aku angkat sambil berjalan keluar kantor dengan kepala berat. Suara Rio terdengar tajam. Dia bertanya aku di mana, sama siapa, kenapa meeting lama sekali. Padahal dia tahu jadwalku. Aku mencoba menjelaskan dengan sabar, tapi Rio seperti mencari-cari celah untuk menyalahkanku. Lu tuh gak pernah bisa buat gue tenang, katanya di akhir percakapan sebelum menutup telepon. Aku duduk sebentar di lobi, menahan napas. Rasanya aku berada dalam hubungan yang semakin sempit. Hubungan gelap yang awalnya cuma pelarian dari rasa hampa malah berubah jadi penjara baru. Aku merasa jantungku tidak pernah benar-benar tenang setiap kali nama Rio muncul di layar ponsel. Tapi aku terus diam, terus bertahan, terus berharap dia akan kembali seperti sebelum semua ini dimulai. Sampai suatu hari sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi begitu cepat. Sore itu aku di kamar kos. Aku baru saja mandi dan sedang menata baju kotor saat tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu kos. Awalnya pelan, lalu makin keras. Aku sempat mengira itu tetangga yang minta tolong atau kurir paket. Tapi ketika aku membuka pintu sedikit, aku melihat Arman berdiri di depan. Tanpa kabar, tanpa memberitahu kalau dia mau datang. Wajahnya pucat tetapi tatapannya tajam dan tegas. Dadaku langsung berdegup keras. Ada rasa takut yang merayap begitu cepat ke seluruh tubuhku. Arman jarang sekali datang mendadak. Dia selalu tipe yang memberitahu dulu, selalu menghargai waktuku. Jadi ketika dia datang tanpa peringatan, aku tahu sesuatu buruk sudah terjadi. Aku membuka pintu lebih lebar. "Kamu, kok tiba-tiba ke sini?" Tanyaku pelan. Arman tidak langsung masuk. Dia menatapku lama, seolah sedang memastikan aku benar-benar ada di depannya. Lalu dengan suara yang sungguh pelan, tetapi lebih menyakitkan daripada teriakan, dia bilang, "Del, boleh nggak kamu jujur sama aku?" Suaranya menusuk lebih dalam daripada kata-katanya. Aku langsung gemetar. Tangan dan kaki dingin, tenggorokan mengering. Aku mencoba menahan napas. Tapi rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadaku. "Maksud kamu?" tanyaku, berusaha terlihat tenang padahal tubuhku seakan mau roboh. Arman akhirnya melangkah masuk. Gerakannya tenang tapi wajahnya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Campuran antara kecewa, sedih, dan marah yang dia tahan sekuat tenaga. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka galeri, lalu menyodorkan layar itu ke arahku. Satu foto muncul dan seluruh dunia seakan runtuh di depan mataku. Itu foto aku, jalan bersama Rio, di mall, tanpa masker, tanpa sensor, tanpa alasan apapun untuk menyangkal. Aku mengenakan baju yang aku pakai minggu lalu. Rambutku terikat rapi, wajahku jelas, dan Rio berjalan di sebelahku dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut partner kerja.
Kakiku langsung lemas. Tanganku bergetar saat aku memegang ponsel itu. Napasku tersengal-sengal seperti ada tali yang menjerat leherku pelan-pelan. Aku ingin bicara tapi lidahku terasa kaku. Seolah tidak ada kalimat yang bisa keluar, tidak ada kebohongan yang cukup kuat untuk menyelamatkan aku. Del, suara Arman retak. Ini kapan? Pertanyaan sederhana tapi efeknya menghancurkan. Karena jawaban apapun sama saja. Aku salah. Dan foto itu foto yang tidak pernah aku tahu keberadaannya, membuat semua kebohonganku tidak berarti. Semua jawaban yang sudah aku siapkan dalam kepala hilang begitu saja. Aku hanya berdiri diam, wajahku panas, mataku basah. Aku merasa dunia mengecil. Semua suara hilang kecuali detak jantungku yang terasa semakin keras dan menyakitkan. Siapa yang kirim, Del? Tanyaku akhirnya. Suara hampir tidak terdengar. Arman tidak langsung menjawab. Dia menarik napas dalam, lalu berkata, "Nggak penting siapa, yang penting, kenapa kamu bisa jalan sama dia?" Aku ingin bilang itu salah paham. Aku ingin bilang itu cuma kerjaan, tapi foto itu terlalu jelas, terlalu dekat, terlalu intim. Dan di dalam sana aku tersenyum, senyum yang tidak pernah aku sadari terkangkap kamera. Dalam detik itu aku sadar satu hal. Rio. Dialah satu-satunya orang yang mungkin punya foto itu. Satu-satunya yang punya akses, satu-satunya yang mungkin merasa aku harus diberi pelajaran. Karena beberapa hari ini aku mulai menjaga jarak. Aku merasa perutku mual. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena sadar aku sedang berurusan dengan orang yang siap melakukan apapun untuk mengikatku. Dan yang paling menyakitkan, foto itu tidak dihancurkan, tidak disimpan, tidak dijaga seperti yang dia janjikan. Foto itu dikirim ke pacarku sendiri. Dan di depan Arman yang menatapku dengan air mata tertahan, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan dari apapun. Tanda-tanda yang seharusnya sudah kubaca sejak awal, aku abaikan semuanya. Dan sekarang, aku harus menanggung akibatnya. Aku masih berdiri di depan pintu kamar kos cukup lama setelah Arman pergi. Nafasku tersengal, kakiku terasa seperti gak punya tulang. Dunia rasanya memadat di sekelilingku, sampai aku susah bergerak. Rasanya kayak seluruh udara di kamar ditarik habis, dan aku cuma bisa menatap pintu yang baru saja ditutup Arman. Tanganku bergetar hebat. Kepalaku panas, tapi tanganku dingin kayak es. Aku bahkan gak tahu harus nangis atau tetap diam. Rasanya semuanya pecah di dalam diriku, campur jadi satu. Malu, takut, nyesel, panik, marah. Semuanya berputar tanpa henti sampai bikin aku hampir pingsan. Dalam kepala masih terngiang suara Arman. Pelan, tapi hancurin aku dari dalam. Aku pergi dulu. Kalau kamu mau jelasin, aku masih dengerin. Besok. Besok. Kata itu seperti hukuman. Seperti waktu tambahan sebelum eksekusi. Dia masih mau dengerin aku, tapi aku bahkan gak tahu apa yang mau aku jelasin. Kesalahan sudah terlalu besar. Foto itu terlalu jelas. Dan aku gak punya satupun alasan yang bisa membuat lukanya sembuh. Setelah Arman menghilang dari pandangan, aku pelan-pelan mundur dan duduk di lantai. Punggungku bersandar ke dinding, tangan menutup wajah. Tangisku pecah. Bukan yang heboh, tapi tangis pelan yang keluar dari ujung pernapasan paling dalam. Tangis yang lahir dari ketakutan dan keputusasaan. Bodohnya aku. Kenapa aku percaya Rio? Kenapa aku biarkan semuanya sejauh ini? Kenapa aku merasa aku bisa hati-hati dan tetap aman? Semua pikiranku berantakan. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Rio. Hanya dia yang bisa melakukan ini. Aku langsung ambil HP dan tanpa mikir mengetik cepat. Rio, kamu kenapa sebar foto itu? Kita kan udah janji rahasia. Chat terkirim. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Telapak kaki terasa dingin menyentuh lantai. Layar HP masih kosong. Rio belum baca. Rasanya tiap detik berjalan seperti 1 jam. Pundakku menegang semua. Beberapa menit kemudian, centang biru muncul. 1 balasan singkat masuk. Gue cuma mau kamu putus sama dia. Susah amat sih. Aku tertegun. Benar-benar berhenti bergerak. Baca kalimat itu berkali-kali sampai rasanya seperti ditampar berulang-ulang.
Dia bilang itu seolah melakukan hal sekejam itu adalah sesuatu yang wajar. Seolah keputusan dia normal. Seolah perasaanku nggak penting. Seolah hidupku cuma mainan. Aku mengetik lagi. Kali ini jariku gemeter saking emosinya. Rio, kamu keterlaluan. Kamu bilang kamu simpen semuanya. Kamu janji. Jawabannya muncul cepat. Tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Dan gue simpen. Tapi kalau lu tetap keras kepala kayak gini, gue masih punya foto-foto lain. Mau? Darahku langsung dingin. Seluruh tubuhku serasa berhenti berfungsi. Aku cuma berdiri di tempat sambil memegangi ponsel dengan tangan bergetar. Kalimat itu seperti tikaman tajam yang menusuk ke tulang. Nafasku tercekat sampai aku harus duduk lagi pelan-pelan agar nggak jatuh. Foto-foto lain. Dia masih punya. Dan dia ancam aku tanpa rasa bersalah. Aku baru benar-benar paham. Aku bukan cuma selingkuh. Aku selingkuh sama orang yang salah. Orang yang bukan cuma manipulatif tapi juga tega menghancurkan hidup orang lain tanpa mikir panjang. Orang yang melihat aku sebagai objek, bukan manusia. Orang yang merasa punya hak atas hidupku hanya karena aku pernah salah langkah. Aku mencoba balas, tapi jemariku kaku. Rio, jangan gitu. Kamu janji. Kamu bilang kamu sayang. Balasannya muncul dalam hitungan detik. Seperti dia menunggu aku masuk dalam perangkap yang dia buat sendiri. Makanya nurut sama gue. Udah bilang dari awal, gue gak mau lu sama dia. Tinggalin dia dan semuanya aman. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Aku bisa bayangin ekspresi Rio menulis pesan itu. Tenang, senang, merasa menang. Seolah dia punya kuasa penuh atas hidupku. Saat itu, rasa bersalahku sama Arman berubah jadi sesuatu yang lebih besar. Ketakutan. Aku takut Rio bakal bikin masalah lebih parah. Takut dia bakal sebar foto-foto lain ke teman-temanku, keluargaku, bahkan kantor. Takut dia bakal bikin semua sisi hidupku hancur sekaligus. Takut dia bakal melakukan hal yang bahkan gak pernah aku bayangkan seseorang sanggup melakukannya. Dalam panik, aku coba telepon Rio. Tanganku gemeter waktu menekan tombol call. Nada sambung berjalan lama, lalu terhubung. Suara Rio terdengar tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja merusak hubungan orang lain. Mau apa? Katanya datar. Rio, gue mohon. Kenapa kami ngelakuin ini? Kita bisa omongin baik-baik. Suaraku pecah. Aku bahkan gak peduli lagi terlihat lemah. Kita udah omongin dari awal, Del. Gue mau lu cuma buat gue. Bukannya lu yang bilang lu capek sama Arman. Bukannya lu yang curhat kalau dia sibuk terus. Bukannya lu yang bilang lu pengen dihargai. Kalimat itu membuatku makin panik. Dia pakai semua keluhanku sebagai senjata. Semua curhatku disulap jadi bukti. Semua kelemahanku dijadikan alat untuk mengikatku. Rio, itu beda. Gue lagi emosi waktu itu. Tapi, gue gak peduli. Yang gue mau cuma satu. Lu putus sama dia. Kalau lu gak berani, biar gue yang beresin. Beresin gimana? Suaraku bergetar hebat. Foto cuma pembuka. Gue bisa kirim chat-chat kita. Voice note lo, screenshot video call. Pilihannya sederhana. Aku langsung terdiam. Dunia bukan cuma runtuh tapi juga terasa gak punya lantai untuk aku pijak. Aku merasa ditarik jatuh ke jurang yang tidak ada dasar. Ketakutan menguasai seluruh tubuh. Tanganku memegang ponsel kuat-kuat tapi rasanya seperti memegang bara panas. Rio, tolong, jangan. Suaraku hampir tidak terdengar. Tergantung lu, Del. Gampang kok. Lu sama gue atau lu kehilangan semuanya. Telepon ditutup sepihak. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Cermin kecil di sisi kasur memperlihatkan wajahku sendiri. Pucat, mata merah, rambut berantakan. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku. Aku bukan lagi Delia yang dulu. Aku bukan lagi seseorang yang yakin bisa mengendalikan keadaan. Aku bukan lagi seseorang yang merasa aman. Aku hanyalah seseorang yang tersudut. Yang terjebak dalam kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Dan itu semua terjadi dalam satu malam. Satu malam yang menghancurkan segalanya. Aku duduk di lantai, menarik lutut ke dada, mencoba bernafas pelan. Tapi setiap nafas rasanya menyakitkan. Setiap detik seperti jarum yang menusuk ke tulang. Aku melihat jam. Malam masih panjang. Besok aku harus berhadapan dengan Arman. Tapi bagaimana caranya aku menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri takut untuk ceritakan. Aku ingin lari. Aku ingin hilang. Aku ingin malam itu gak pernah terjadi. Tapi hidup tidak bisa diundur.
Kesalahan tidak bisa dihapus seperti file yang dibuang ke recycle bin. Semua sudah terjadi. Semua hancur dalam sekejap. Dan aku sadar, mulai malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku masih ingat jelas gimana rasanya malam itu. Tanganku dingin, napas gak beraturan, dan pikiranku gak berhenti muter-muter. Aku duduk di lantai kamar, senderan ke lemari, sambil megang HP yang layarnya terus nyala karena notifikasi grup kantor. Teman-teman mulai nanya, "Del, ini beneran kamu? Ada masalah apa? Kamu aman?" Bukan nada ngejudge, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran mereka aja udah cukup bikin aku tambah malu. Aku cuma bisa jawab, "Aku lagi kena masalah pribadi. Tolong jangan sebarin apa-apa dulu." Aku matiin HP. Aku gak kuat. Di rumah, semua serasa hening tapi menekan. Lampu kamar cuma nyala redup. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil nepuk-nepukin dada supaya gak sesak. Yang paling nyakitin bukan hanya ketakutan Rio bakal ngelakuin hal yang lebih parah, tapi rasa bersalah yang makin lama makin ngegigit aku dari dalam. Kalau aja aku gak pernah main hati. Kalau aja aku berhenti dari awal. Kalau aja aku jujur dari dulu. Semua kalau aja itu berputar kayak kaset rusak. Dan tiba-tiba aku ngerasa hidupku bukan kendaliku lagi. Aku chat Arman lagi. Setelah mikir lama, aku ambil HP dan akhirnya chat Arman lagi. Bukan buat minta balikan. Bukan buat cari belas kasihan. Tapi karena cuma dia yang tahu betapa kacaunya semua bisa jadi dari awal. Dan juga karena aku sadar dialah satu-satunya orang yang layak dapat penjelasan yang jujur. Saat dia baca pesanku dan akhirnya jawab, rasanya kayak ada sedikit ruang bernapas. Arman gak marah-marah. Dia bukan ngata-ngatain aku. Dia bukan serang balik. Justru dia bilang hal yang sama sekali gak aku sangka. "Del, aku gak mau kamu dihancurin kayak gini. Aku tersakiti, iya. Tapi aku bukan orang yang mau lihat kamu dipermalukan." Dan kalimat itu langsung nusuk hati aku. Karena di situ aku sadar, kebaikan seseorang yang pernah kita sakiti bisa lebih menyakitkan daripada kemarahannya. Aku nutup mulutku supaya isakanku gak kedengeran terlalu keras. Air mataku jatuh terus-terusan. Aku bahkan sempat bilang ke dia, "Kenapa kamu masih peduli? Aku tuh jahat, Man." Dan dia cuma balas, "Kamu memang salah, tapi kamu tetap manusia. Dan kalau seseorang ngancem kamu, aku gak bisa diem." Aku makin nangis. Bukan karena aku masih cinta, bukan itu. Tapi karena aku baru benar-benar ngerti betapa dalam luka yang sudah aku bikin dan betapa besar hati seseorang yang masih mau berdiri di belakangku saat aku ketakutan. Malam itu aku gak bisa tidur. Setiap bunyi notifikasi bikin aku kaget. Setiap mobil lewat depan rumah bikin aku paranoid. Aku takut Rio nekat. Aku takut dia sebar video atau foto lebih parah. Aku takut orang-orang kantorku tahu semua cerita. Tapi yang paling aku takutkan, aku takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Dan di tengah rasa takut itu, aku sadar satu hal. Kebohongan yang kusimpan selama ini akhirnya nuntut bayarannya. Dan harganya jauh lebih mahal daripada apapun yang pernah aku bayangin. Saat aku mau tidur, Arman kirim pesan lagi. Pesan sederhana, cuma satu kalimat. "Besok aku temenin kamu ke kantor, biar kamu gak hadapin ini sendirian." Dan aku langsung tutup wajahku pakai bantal. Karena tanpa dia sadar, dia lagi ngajarin aku hal yang selama ini gak pernah aku pahami. Jika kamu memilih seseorang dengan dosa, jangan pernah berharap dia bakal jaga nama baikmu. Tapi orang yang kamu sakiti, justru kadang yang paling gak rela lihat kamu jatuh. Dan malam itu, di antara semua rasa bersalah dan ketakutan, aku buat janji sama diri sendiri.
ini harus berhenti di sini. Aku nggak boleh lari lagi dari kebodohan yang aku buat sendiri. Setelah semua kekacauan itu mereda, aku mulai ngerasain sesuatu yang sebelumnya nggak pernah aku pikirkan. Sepi yang nggak ada suaranya, tapi nyakitin. Bukan sepi karena rumah kosong, bukan sepi karena Arman pergi, tapi sepi karena aku harus hidup dengan konsekuensi pilihanku sendiri. Beberapa minggu setelah kasus Rio beres, aku kembali kerja seperti biasa, tapi rasanya beda. Orang-orang kantor perlahan berhenti nanya, berhenti bisik-bisik. Mereka tahu aku korban ancaman. Tapi aku tetap sadar, ada bagian dari diriku yang merasa hancur. Dan tiap kali aku buka laptop atau duduk sendirian di pantry, pikiran itu balik lagi. Aku yang bikin ini semua terjadi. Walaupun Rio dilaporkan, walaupun masalah hukum selesai, bekasnya nggak hilang semudah itu. Kadang aku ke toilet kantor cuma buat nangis pelan-pelan. Kadang aku pulang lebih malam karena aku takut masuk ke kamar yang terlalu banyak kenangan. Aku bahkan pernah mikir, kalau dari awal aku nggak selingkuh, hidupku mungkin tetap biasa-biasa aja dan aman. Arman tetap pergi, tapi tidak dengan kemarahan. Hari terakhir kami ketemu sebelum benar-benar berpisah itu aneh rasanya. Kami duduk di mobilnya, parkir di depan sebuah taman kecil. Gak ada teriakan, gak ada air mata berlebihan, cuma dua orang yang sama-sama lelah. Arman lihat aku lama, bukan dengan dendam, tapi dengan seseorang yang memutuskan menerima kenyataan. Lalu dia bilang, "Del, kamu bukan orang jahat, tapi kamu bikin pilihan yang salah. Dan pilihan itu datang dengan konsekuensinya. Aku sayang sama kamu, tapi sayang aja nggak cukup kalau salah satu dari kita nggak bisa dipercaya. Dan satu hal yang aku pelajari, orang yang kamu pilih dengan dosa gak akan jaga kamu, karena dia sendiri gak punya kapasitas buat menjaga siapapun." Setelah itu, dia keluarin cincin yang dulu dia beliin buat aku, yang belum sempat dikasih karena rencana lamaran batal saat semuanya meledak. Dia taruh cincin itu di dashboard, lalu dia senyum samar. Semoga hidup kita jauh lebih baik setelah ini. Dan itu terakhir kali aku lihat dia. Pelajaran yang aku dapat dengan cara yang paling menyakitkan. Aku gak berusaha cari dia lagi, bukan karena aku udah gak sayang, tapi karena aku tahu aku gak pantas maksa seseorang yang sudah cukup tersakiti. Hari-hari setelah itu aku isi dengan terapi, jurnal, dan mencoba berdamai sama diri sendiri. Aku mulai ngerti, perselingkuhan bukan cuma ngeruncurin hubungan, tapi juga ngeruncurin martabat. Orang yang bikin kita ngelanggar komitmen bukan orang yang akan melindungi kita. Dia cuma numpang lewat di fase gelap hidup kita. Rasa bersalah itu nggak pernah hilang, tapi bisa berubah jadi motivasi buat nggak ngulangin hal yang sama. Dan yang paling kerasa adalah satu hal. Hubungan yang dimulai dari kebohongan akan berakhir dengan kehancuran. Dan orang yang kamu pilih dengan dosa, selamanya nggak akan jaga rahasiamu. Sekarang, aku nggak lagi cari pembelaan. Aku nggak nyalahin siapapun. Aku cuma belajar menerima. Menerima bahwa hatiku dulu rapuh dan aku biarkan orang yang salah masuk. Menerima bahwa aku pernah mengecewakan seseorang yang tulus. Dan itu kesalahan yang bakal aku ingat sepanjang hidup. Tapi aku juga menerima sebuah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki diri, jadi lebih dewasa, lebih jujur, lebih kuat. Arman mungkin gak kembali, dan aku gak berharap itu lagi. Aku cuma berharap, ketika suatu hari aku jatuh cinta lagi, aku bisa mencintai tanpa rasa takut, tanpa kebohongan,
dan tanpa bayangan masa lalu yang menuntut balasan. Karena hidup sudah cukup keras, tanpa harus kita tambah dengan dosa yang akhirnya menusuk balik. Dan begitulah ceritaku berakhir, bukan dengan kebahagiaan instan, bukan juga dengan keputusasaan, tapi dengan kesadaran yang datang dari hasil menanggung sendiri kesalahan yang aku buat.